Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Iin. Tahun ini diamanahi sebagai center mata kuliah struktur beton bertulang satu. Jadi kali ini aku akan membahas soal ujian akhir semester struktur beton bertulang satu tahun 2023. Nah, di sini soalnya itu terdapat sebuah struktur pelat beton bertulang yang tertumpu pada balok seperti gambar di sini. Nah, jadi pelatnya ini dimodelkan terletak bebas pada sisi tepinya dan tertumpu menerus pada bagian tengahnya. Kemudian diketahui beban hidupnya 4,79, beban mati tambahannya 1 kN per m kuadrat, tebal pelatnya 120 mm, mutu betonnya 25 MPa, dan baja tulangannya dengan FY 420 MPa. Terus ini ada pertanyaan dari A sampai H. Terus di sini di soalnya kemarin itu dilampirkan tabel PBI karena nanti kita akan menghitung momen menggunakan tabel ini. Jadi kita mulai aja dari soal yang A, itu berapa panjang LX dan LY pelat tersebut. Nah, jadi ini yang diketahui dari soal. Terus langsung aja yang soal A, berapa panjang LX dan LY pelat tersebut. Nah, LY itu dia adalah bentang panjang dan LX itu bentang pendeknya. Nah, kalau kita lihat di gambar di soal, yang bentang panjang itu kan nilainya 4.800 mm, berarti ini LY-nya. Terus bentang pendeknya itu kan 4.000 mm, berarti ini LX-nya. Makanya di sini LY-nya 4.800 mm dan LX-nya 4.000 mm. Kemudian disuruh menghitung beban mati berat sendiri pelat. Nah, di soal kan udah diketahui itu tebal pelat itu 120 mm. Maka untuk menghitung berat sendiri pelat itu tinggal berat jenis beton 24 kN per M pangkat 3 dikali dengan tebal pelatnya 0,12 meter. Dapat hasilnya 2,88 kN per M kuadrat. Baru yang C, kita disuruh menghitung beban Q dari kombinasi beban 1,2D tambah 1,6 L. Nah, untuk menghitung beban mati berarti berat sendiri plat ditambah dengan beban mati tambahan yang QDT yang diketahui di soal. Makanya di sini 2,88 dari berat sendiri platnya ditambah 1 dari beban mati tambahan yang diketahui di soal dapat beban mati total atau D-nya itu sebesar 3,88 kN per M kuadrat. Lalu L atau beban hidupnya kan di soal udah diketahui yaitu QL-nya sebesar 4,79 kN per M kuadrat. Baru kita menggunakan kombinasi 1,2D tambah 1,6 L. Di sini D-nya itu 3,88, jadi 1,2 dikali beban mati 3,88 ditambah 1,6 kali beban hidup yaitu 4,79. Dapat hasilnya 12,32 kN per M kuadrat. Nah, jadi pada perhitungannya ini kita akan meninjau momennya itu per meter. Makanya di sini ditinjau untuk lebar pelat 1 meter. Hingga QU-nya dikali 1 meter, satuannya berubah jadi 12,32 kN per meter. Baru di sini disuruh menghitung momen tumpuan dan momen lapangan arah X dan Y pada pelat, tapi menggunakan tabel PBI 1971 yang terlampir di soal. Nah, untuk menggunakan tabel PBI ini, kita harus mengetahui nilai LY per LX-nya, dan tipe pelatnya itu bagaimana. Karena di sini ada yang terletak bebas dan ada yang menerus atau terjepit. Nah, di soal kan diketahui tuh, kalau pelatnya ini pada sisi tepinya itu dia terletak bebas dan bagian tengahnya itu dia menerus. Maka kita menggunakan tipe pelat yang ketiga ini karena ini kan dua sisinya menerus, dua sisinya terletak bebas. Nah, udah diketahui tipe pelatnya yang ketiga ini, terus kita nyari LY per LX-nya berapa atau bentang panjang dibagi
bentang pendeknya itu berapa? Hasilnya 1,2. Maka di sini kita menggunakan nilai yang ini. Jadi kalau kita tarik garis sampai bawah, ketemu 61, 51, 51. Nah, ini nilai apa? Ini adalah nilai koefisien yang akan kita hitung pada momennya atau nilai koefisien momennya yang akan kita hitung di sini. Nah, jadi kan di sini momen untuk arah tumpuan X, momen lapangan X, momen lapangan Y, dan momen tumpuan Y itu rumusnya sama, yaitu 0,001 kali Q kali LX kuadrat dikali X. Nah, X ini adalah koefisiennya yang kita dapatkan di sini. Jadi untuk MLX dan MTX koefisiennya adalah 61. Untuk MLY koefisiennya 51. Dan untuk MTY koefisiennya 51. Maka kita tulis aja di sini CTX itu artinya koefisien tumpuan arah X. CTY berarti koefisien tumpuan arah Y. CLX koefisien lapangan arah X. Jadi kan dari tabel kita dapat nih hasilnya segini. Baru kita hitung momennya. Momennya ini kan sesuai rumus yang ada di tabel tadi yang kita ambil dari sini. Rumusnya tuh ini koefisiennya dikali 0,001 dikali QU. QU udah kita hitung di atas tadi sebesar 12,32. Baru dikali LX kuadrat, ini kuadrat ya maksud aku. Nah, LX kuadrat itu kan bentang pendek tadi nilainya 4000 mm atau 4 meter. Ini 4 kuadrat ya, bukan 42. Aku typo. Nah, jadi hasilnya 12,024 kNm untuk momen tumpuan arah X. Nah, momen tumpuan arah Y, momen lapangan arah X, dan momen lapangan arah Y rumusnya sama ya. Cuman di sini yang berbeda adalah koefisiennya. Nah, makanya ini dapat hasilnya ada yang 12,024 dan ada yang 10,053. Nah, selain itu, kan tadi di soal diketahui bahwa dia pada sisi tepinya terletak bebas. Nah, jadi kita harus menghitung juga momen tumpuan pada tepi bebas. Ini teorinya dari mana? Ada di SNI dan kalau kalian mau lihat ada di PPT pelajaran struktur beton bertulang 1. Nah, di sini PPT-nya. Bentar ya. Nah, di sini di ini poin keempat. Di sini dikatakan bahwa pada tepi pelat yang di dalam perhitungan dianggap sebagai tepi yang terletak bebas harus dianggap bekerja suatu momen tumpuan tidak terduga sebesar 0,5 dari momen lapangan di arah yang sejajar dengan tepi plat itu atau 0,3 dari momen lapangan di arah yang tegak lurus pada tepi plat itu. Makanya di sini kita harus menghitung momen tidak terduga akibat dari tipe plat kita yang pada sisi tepinya itu terletak bebas. Makanya di sini ada momen tumpuan arah X dan momen tumpuan arah Y. Nah, untuk momen tumpuan arah X itu berarti kan diambil yang paling besar dari 0,5 dikali momen lapangan di arah yang sejajar. Nah, kalau kita hitungnya MTX, maka 0,5 kali MLX karena arahnya sama. Karena di sini kan dibilang di arah yang sejajar. Nah, atau 0,3 dikali momen lapangan di arah yang tegak lurus. Jadi, momen lapangan yang arah Y. Kalau kita ngitung yang tumpuan arah X, berarti 0,3-nya dikali dengan momen lapangan arah Y. Maka diambil nilai yang terbesar. Begitu juga untuk momen tumpuan arah Y. Berarti nilai maksimal dari 0,5 kali momen lapangan arah Y atau 0,3 kali momen lapangan arah X. Nah, di sini untuk tumpuan pada tepi bebasnya aku mengambil nilai yang 0,5 untuk momen tumpuan arah X-nya itu 0,5 kali MLS karena ini lebih besar nilainya daripada 0,3 MLY. Sama juga untuk momen tumpuan arah Y-nya itu aku ngambil nilainya yang 0,5 kali MLY karena nilainya lebih besar. Dapat hasilnya 6,0122 berarti dari di sini kan MLX 12,024 dibagi 2 atau dikali 0,5 hasilnya 6,0122 dan yang momen tumpuan tepi bebas arah Y dari 10,053 dibagi 2 dapat hasilnya 5,0266.
Oke, jadi di sini ada 6 momen yang akan kita hitung nantinya. Tapi kan di sini ada nilai yang sama kan momennya karena koefisien yang sama. Jadi itu akan mempersingkat waktu saat ujiannya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja di soal yang selanjutnya, yaitu hitung tulangan antar tumpuan dan lapangan arah X. Berarti kan yang akan kita hitung tumpuan arah X dan lapangan arah X. Berarti MTX, MLX, dan MTBX. Oke, pertama kita hitung yang tulangan lentur tumpuan arah X. Nah, nilai momennya itu sebesar ini ya, MTX 12,024. Kayak di sini nilainya 12,024. Nah, B-nya kenapa 1000 mm? Karena tadi kan di atas kita akan meninjau plat lantai itu selebar 1 meter. Makanya di sini lebar platnya diambil 1000 mm. Kemudian tebal platnya diketahui di soal 120 mm. Di sini kita menggunakan asumsi bahwa tebal selimutnya adalah 20 mm dan diameter tulangan yang digunakan adalah 10 meter. Oke, selanjutnya kita menghitung tinggi efektifnya. Karena ini arah X, maka rumus tinggi efektifnya adalah tebal plat dikurangi tebal selimut dikurangi diameter tulangan dibagi 2, hasilnya 95 mm. Nah, untuk rumus tinggi efektif yang arah Y berbeda ya dengan rumus yang arah X. Nanti akan dijelaskan. Oke, setelah menghitung tinggi efektif, sekarang kita menghitung rasio tulangannya. Nah, rumusnya ini ya yang panjang ini. Jadi kan FC-nya udah diketahui di soal itu 25, FY-nya juga diketahui di soal 420. Terus MU-nya berarti kan make MU yang kita tinjau ini yang tulangan lentur tumpuan arah X berarti 12,024. Terus faktor ini reduksinya atau V-nya di sini kita mengambil nilai 0,9 asumsinya, terus dikali FC-nya 25, dikali lebarnya 1000 mm karena ditinjau per meter, dan dikali tinggi efektif kuadrat. Sudah kita hitung di atas tadi. Dapat hasil rasio tulangannya 0,0037. Baru kita ngitung luas tulangannya, yaitu dari rumus rho dikali B dikali D. 0,037 kali lebarnya 1 meter kali tinggi efektifnya 95 mm. Dapat hasilnya 347,404 mm kuadrat. Baru di sini setelah ngitung AS, kita harus ngecek nih AS-nya ini terhadap AS min. Nah, AS min itu rumusnya 0,0018 dikali 420 dikali lebarnya, lebar platnya dikali tebal plat dibagi FY. Tinggal masukin angka-angka ini kan udah diketahui sebelumnya. Tinggal dimasukin dapat hasilnya 216 mm kuadrat. Terus kita lihat nilai AS ini kan 347. Sedangkan nilai AS min-nya 216. Berarti nilai AS-nya lebih besar daripada AS min. Maka di sini kita menggunakan nilai AS. Baru tadi kan kita sekarang menghitung jumlah tulangan. Nah, tadi kan kita menggunakan diameter tulangannya 10 mm. Maka AS1-nya itu 0,25 kali Pi kali D-tul kuadratnya itu 10 kuadrat. Dapat hasilnya 78,54. Baru jumlah tulangannya tinggal AS-nya dibagi AS1. AS-nya tadi 347 dibagi 78,54 dapat hasilnya 4,423. Baru kita hitung jarak antar tulangan. Nah, rumusnya itu lebar platnya dibagi dengan jumlah tulangannya 4,423. Nah, dapat hasil jarak antar tulangannya 226,079 mm. Nah, jaraknya ini nggak bisa kita langsung gunakan karena kita harus mengecek jarak maksimumnya. Nah, di sini ada 4 jarak maksimumnya. Jarak maksimum pertama itu rumusnya 380 kali 280 per 2 per 3 FY. FY-nya itu 420. Terus dikurangi 2,5 kali tebal selimutnya. Tebal selimutnya adalah 20. Nah, dapat hasilnya 330 mm. Itu untuk jarak maksimum yang pertama. Terus jarak maksimum yang kedua 300 dikali 280 dibagi 2 per 3 FY. FY-nya 420.
dapat hasilnya 300 mm. Terus jarak maksimum yang kedua itu 2 dikali tebal plat. Tebal platnya tadi 120, hasilnya 240 mm. Dan jarak maksimum yang keempat, 4 itu 450 mm. Nah, dari 4 jarak maksimum tadi, kita ambil nilai minimalnya sebagai patokan jarak maksimumnya. Maka yang paling kecil di antara 4 nilai jarak maksimum tadi adalah jarak maksimum yang ketiga, itu sebesar 240 mm. Makanya di sini jarak maksimum yang dipakai adalah 240 mm. Nah, maka kita harus menentukan jarak yang kita pakai. Berarti yang harus kurang dari jarak maksimum. Di sini kan jarak maksimumnya 240. Otomatis kita harus menggunakan jaraknya yang di bawah 240. Makanya di sini S pakainya adalah 200 mm. Jadi masih memenuhi karena dia kurang dari jarak maksimum. Setelah itu, kita akan menghitung luas tulangan. Pertama, kita hitung lagi jumlah tulangannya dengan menggunakan jarak yang kita pakai ini. Berarti kan lebar platnya dibagi jaraknya itu 200. Hasilnya 5 jumlah tulangannya. Baru luas tulangan pakai, berarti jumlah tulangannya dikali AS1 itu 5 kali 78,64. Hasilnya 392,699 mm kuadrat. Setelah itu, kita hitung momen kapasitasnya untuk mengecek apakah nanti hasilnya bisa melebihi MU atau tidak. Nah, ini seperti rumus biasa, kita nyari A-nya dulu. S kali FJ per 0,85 CB. Ini kan semua nilainya sudah diketahui. Dapat hasilnya segini. Hitung lagi MN-nya, S kali FJ kali D min A per 2. Dapat hasilnya. Lalu, kita menghitung faktor reduksi karena nilai MN ini bukan nilai akhir dari momen yang dapat dipikul balok, karena kan harus dikalikan dengan faktor reduksi lagi. Nah, untuk mencari faktor reduksi, pertama kita mencari nilai beta 1. Karena di sini F aksen C kita itu 25 kurang dari 28 MPa, maka beta 1-nya nilainya 0,85. Nah, kalau dia F aksen C-nya di atas 28 dan di bawah 56, itu ada rumusnya lagi. Nah, itu ada di PowerPoint, bisa dilihat. Nah, baru ngitung C-nya, A per beta 1, A-nya udah dihitung 7,762 dibagi beta 1-nya 0,85 dapat 9,131. Baru ngitung ini, BT-nya 0,03 kali D-nya tadi 95, min C per C. Dapat hasilnya 0,282. Nah, ini nilainya ini di atas 0,005, berarti faktor reduksi yang digunakan ada 0,9. Kalau nilainya ini di bawah 0,005, nggak bisa langsung menggunakan faktor reduksi 0,9 karena rumusnya berbeda. Itu juga ada di PowerPoint yang dikirim oleh dosennya. Nah, baru momen yang dapat dipikul balok itu adalah MN yang udah kita cari ini dikali faktor reduksi yang kita dapatkan di sini itu 0,9 dikali 15,029. Jadi dapat hasilnya 13,526. Jadi 13,526 ini lebih dari MU. MU-nya berapa tadi? MU 12,024. Berarti baloknya dapat memikul atau dia kuat menahan beban tersebut. Jadi desain kita udah bagus. Nah, lanjut kita menghitung tulangan lentur lapangan arah X. Ya kan bisa kita lihat tadi waktu kita hitung momen lapangan arah X kan nilainya 12,024. Sedangkan momen tumpuan arah X yang udah kita hitung sebelumnya juga itu 12,024. Artinya di sini kan momennya sama. Maka karena momennya sama, kita bisa menggunakan desainnya itu mengikuti tulangan lentur tumpuan yang kita hitung ini, yang sebelumnya itu sebesar D10-200. Jadi di sini ditulis aja karena momen arah X pada tumpuan dan lapangan sama, maka tulangan lentur lapangan mengikuti tulangan lentur tumpuan, yaitu sebesar D10-200. Karena momennya tadi kan sama. Jadi kan pengerjaannya sama aja kan kayak ini. D-nya sama, karena sama-sama arah X, terus B-nya sama, H-nya sama, selimut sama D-nya sama, maka hasil akhirnya nanti
pasti sama, maka di sini digunakan D10-200. Oke, selanjutnya kita menghitung tulangan lentur tumpuan pada tepi bebas yang arah X. Nah, itu kan tadi kita udah hitung hasil MU-nya kan 6,0122 kN per M. Maka kita hitung caranya, langkah-langkahnya persis seperti tadi. Kita hitung D-nya, D-nya juga sama ya, karena sama-sama di arah X, rumusnya jadi sama, hasilnya 95 mm. Terus kita juga kan tebal selibutnya tetap, terus diameter tulangannya juga tetap, tebal platnya juga tetap. Nah, terus kita hitung rasio tulangan. Nah, caranya sama kayak yang tadi, cuma di sini yang berbeda adalah MU-nya, karena MU yang sekarang yang kita gunakan adalah 6,0122. Nah, di sini dipakai di segini, dapat hasil rasio tulangannya 0,0018. Terus hitung lagi AS, itu rho dikali B dikali B. Hasil AS-nya 170,445 mm kuadrat. Terus dicek lagi terhadap AS min. AS min nilainya sama kayak tadi, karena di sini tidak ada nilai yang berubah, jadi hasilnya tetap 216. Nah, di sini kan AS-nya 170, sedangkan los tulangan minimum itu 216. Karena AS-nya kurang dari AS min, maka kita harus menggunakan AS min. Karena nggak boleh kita menggunakan luas tulangan, tapi di bawah minimal gitu. Makanya di sini kita menggunakan nilai AS min untuk perhitungan selanjutnya. Baru kita nentuin jumlah tulangan, caranya sama kayak tadi, tinggal AS-nya dibagi AS1. Nah, AS-nya kan berarti 216 menggunakan AS min. Dibagi AS1 78,54. Nah, ini nilainya sama kayak yang sebelumnya karena diameter tulangannya tetap sama. Terus hasil jumlah tulangannya segini, baru ngitung jarak antar tulangan, berarti lebar platnya dibagi ini jumlah tulangannya. Dapat hasilnya 363,6403. Terus dicek lagi terhadap jarak maksimum antar tulangannya. Jarak maksimum kan ada 4 rumus seperti tadi. Ini S max 1-nya 330, sama kayak sebelumnya. S max 2-nya 300, S max 3-nya 240, S max 4-nya 450, diambil nilai yang minimal, berarti 240. Nah, kita sekarang sama seperti tadi memakai jarak antar tulangannya itu 200 mm karena S max-nya itu kan 240. Kita ambil yang di bawah itu. Nah, baru kita ngitung lagi luas tulangannya seperti tadi, yaitu lebar platnya dibagi jarak yang kita pakai, dapat jumlah tulangannya 5, hitung lagi AS pakai, berarti 5 dikali AS1, dapat hasilnya, ngitung lagi momen kapasitas, ini caranya sama ya seperti tadi, hasilnya juga sama, karena kan di sini kita sama-sama menggunakan jarak 200, maka di sini pasti momennya juga sama, 15,029. Terus hitung lagi faktor reduksinya, dapat 0,9, terus tinggal 0,9 ini dikali 15,029, dapat 13,526 knm. Oke, untuk yang arah X udah semua ya momen tumpuan dan lapangannya. Sekarang yang arah Y lagi, hitung tulangan lentur tumpuan dan lapangan arah Y. Nah, tulangan lentur tumpuan arah Y dulu. Tadi kan 10,053 ya. Di sini tadi. Momen tumpuan arah Y ini 10,053. Nah, momen lapangan arah Y juga nih nilainya sama kayak momen tumpuan arah Y. Jadi nanti kasusnya sama kayak yang arah X tadi, si MLY ini nggak perlu dihitung karena momennya sama, jadi langsung ngikutin diameter tulangan dan jarak sengkang dari si momen tumpuan arah Y. Jadi kita ngitung dulu yang momen tumpuan arah Y. Nah, ini ya, sama ya, kita lebar platnya juga tinjau selebar 1 meter, tebal platnya juga sama, selimut, diameter tulangan arah Y dan arah X, aku pakai diameter tulangan yang sama yaitu 10 mm. Nah, di sini yang berbeda adalah tinggi efektifnya karena kalau pada arah Y itu tebal platnya itu dikurangi selimut, dikurangi detul per 2 dikurangi dengan detul lagi. Ini
bisa dilihat pada gambar penulangan plat ya. Makanya rumusnya bisa kayak gini. Hasilnya 85 mm. Tapi ini langkah-langkahnya sama seperti tadi, ngitung lagi rasio tulangan. Di sini yang berbeda adalah MU, karena MU-nya itu 10,053, dapat rasio tulangannya 0,0038. Terus ngitung AS lagi, sama seperti sebelumnya, dapat 325. Terus cek terhadap AS min. Nah, AS ini kan lebih besar dari AS min, maka digunakan nilai AS. Nah, baru kita hitung lagi jumlah tulangannya dari AS per AS1, dapat 4 koma ini. Terus ngitung lagi jarak antar tulangannya, 1000 dibagi 4,1404 dapat segini. Terus dicek lagi terhadap jarak maksimum. Nah, ini nilainya sama ya, jarak maksimum seperti yang tadi, karena kan angkanya nggak ada yang berubah. Makanya ini sama, tetap jarak maksimum itu 240. Dan di sini aku pakai jaraknya lagi, itu 200 mm. Karena ini harus kurang dari 240, maka di sini aku pakai 200 mm. Ya boleh sih kalau 225 juga nggak masalah, itu kan masih kurang dari 240. Nah, terus hitung lagi langkah-langkahnya seperti tadi, hitung AS pakai. Jadi kan jumlah tulangan dulu yang dicari dari 1000 dibagi 200 jarak yang dipakai, dapat 5. AS pakainya 5 dikali 7, 8,4. Hitung lagi momen kapasitasnya. Nah, di sini MN-nya berbeda hasilnya dengan yang tadi. Kan berbeda dengan arah X, karena kan arah YD-nya itu 85. Nah, di sini hasilnya 13,379. Nah, hitung lagi faktor reduksinya. Nah, tapi di sini tetap ya, I-nya itu 0,9 karena hasilnya ini lebih dari 0,05. Makanya 0,9 dikali 13,379. Dapat hasilnya 12,041 knm. Nah, itu untuk yang tumpuan arah Y udah selesai. Sekarang lapangan arah Y lagi. Nah, karena momen arah Y pada tumpuan dan lapangan sama, maka tulangan lentur lapangan mengikuti tulangan lentur tumpuan, yaitu sebesar D10-200. Nah, sekarang hitung lagi yang tulangan lentur tumpuan pada tepi bebas arah Y. Nah, ini kan nilainya setengah dari 10 ya, 10,053 tadi, makanya dapatnya 5,026. Ini momennya udah kita hitung sebelumnya. Nah, itu kita hitung lagi, caranya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Tinggi efektifnya 85, hitung lagi rasio tulangannya, MU-nya masukin 5,0266, dapat rasio tulangannya 0,019, hitung AS lagi, terus cek terhadap AS min lagi. Nah, di sini ternyata AS-nya 159, dia kurang dari AS min, yaitu 216. Maka kita menggunakan nilai AS min. Nah, jadi AS itu yang terbesar antara AS dan AS min. Makanya di sini yang dipakai adalah 216. Baru hitung lagi jumlah tulangan untuk menentukan jarak antar tulangan. Cara prosesnya sama kayak tadi. Setelah menghitung jarak antar tulangan, kita cek terhadap jarak maksimum ini, nilainya juga sama, karena jarak maksimumnya ini 240, sama seperti sebelumnya. Kita makainya juga 200 mm untuk yang tumpuan tepi bebas arah Y. Terus kita hitung lagi momen kapasitasnya. Caranya sama ya, seperti sebelum-sebelumnya, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Dapat momen yang dapat dipikul ini, 12 ini. Ini lebih dari MU ya, karena MU-nya kan tadi 5 komaan. Nah, maka desain kita aman semua. Terus di sini kita rekap hasil desainnya. Tentang itu berarti kan ada yang tumpuan lapangan sama tumpuan pada tepi bebasnya. Nah, ini diameter tulangan dan jaraknya sama semua ya yang kita hitung dari tadi. Nah, di sini digunakan D10-200. Nah, baru di sini kita menggambar penulangan plat. Nah, jadi di sini itu untuk yang warna biru ini adalah arah LX. Aku simbolinya dengan warna biru. Terus arah LY yang arahnya 4,8 meter itu aku simbolnya warna merah di sini. Biar gampang aja jelasinnya. Jadi pertama kita
Ini lihat dulu gambar yang arah LX. Dari hasil rekapnya tadi, untuk yang bentang LX atau bentang pendek itu, tumpuannya kan ada yang di bagian menerus dan bagian tepi bebas. Untuk bagian tepi bebasnya ini D10-200. Bagian menerusnya juga nih D10-200. Nah, berarti tepi bebasnya kan yang ini. Bukan yang ini maksudnya. D10-200 ini tepi bebas, tumpuan tepi bebas. Terus tumpuan menerus ini yang di sini D10-200. Gambar platnya ini aku tinjau dari yang ini, yang gambar pertama ini. Yang gambar ini makanya tepi bebasnya ada di sini sama di sini, menerusnya ada di sini sama di sini. Makanya pada gambar ini tadi, nah di gambarnya ini untuk yang tepi bebas tumpuannya itu yang ini, untuk yang tumpuan menerus tuh yang ini. Nah untuk lapangan yang arah LX tuh yang ini, yang B ini D10-200. Ini nilainya sama semua ya, D10-200. Jadi seandainya kalau nilai tumpuan tepi bebasnya itu D10-225, berarti nanti di sini ditulisnya D10-225 tumpuan tepi bebasnya. Nah, terus yang arah LY juga sama, tumpuan yang tepi bebasnya yang ini, tumpuan menerusnya ini, lapangannya yang ini, yang bawah. Nah, ini kan kalian bisa lihat ada simbol segitiga, ada yang arahnya ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, sama ada segitiganya cuma satu, sama segitiganya ada dua. Nah, itu gimana sih maksudnya? Jadi, kita lihat dulu nih yang arah LX, yang warna biru. Ini kan dia segitiganya ada satu. Dan yang tumpuan ini dia arahnya ke kanan atau ke bawah. Ini kenapa bisa ke bawah? Kalau kalian putar 90 derajat, ini pasti arahnya ke bawah. Dan yang lapangan ini yang ke atas. Jadi maksudnya gimana? Kalau dia segitiganya ada satu, berarti dia tuh ada di baris pertama. Dan dia ini kan menghadap ke arah bawah, berarti dia tuh ada di tulangan di bagian atas, tulangannya ada di bagian atas di baris pertama. Nah, kalau yang lapangan ini tulangannya ada di bawah di baris pertama. Nah, sedangkan yang arah apa yang warna merah ini segitiganya ada dua, berarti dia tuh kalau yang ini misalnya yang tumpuan ini kan arahnya ke bawah, tapi dia ada di atas tapi di baris kedua karena segitiganya ada dua. Jadi dia ada di bagian atas tapi di baris kedua, berarti dia setelah si tumpuan yang warna biru ini. Nah, untuk lapangannya yang warna merah, yaitu ada di bagian bawah karena arahnya ke atas, jadi dia ada di bagian bawah tulangnya, tapi di baris kedua dari bawah setelah si lapangan yang warna biru. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat aja gambar potongannya. Ini gambar potongan penulangan arah dua-dua ya harusnya, bukan arah satu-satu. Ini kita lihat nih. Nah, di zoom dulu. Nah, ini kita lihat ini potongan arah dua-dua. Kita memotong di sini ya, kita motong di sini, berarti kan yang kepotong tulangan yang biru, makanya di sini birunya bentuknya titik-titik. Nah, yang merah ini tulangan yang arah LY. Nah, di sini kan bisa kita lihat yang apa? Yang biru yang ini kan dia arahnya ke bawah, berarti dia ada di bagian atas. Nah, yang ini nih yang bagian atas, yang ini sama yang ini. Karena segitiganya ada satu, dia ada di baris pertama dari atas. Berarti kan dia ada di baris pertama nih. Nah, sedangkan yang merah ada di bawahnya si biru. Ini nih kalau yang bagian tumpuan. Karena kan dia segitiganya ada dua, makanya dia dia ada dua segitiganya tapi menghadap ke bawah, makanya dia ada di tulangan. Tulangannya ada di bagian atas tapi di baris kedua. Nah, ini baris kedua dari atas berarti merah. Ini baris kedua dari atas. Satu, dua, berarti dia kan setelah yang biru ini. Gambar penulangan si merah. Makanya nih kenapa bisa birunya di atas si merah ini kalau tulangan yang di atas, yang bagian tumpuan. Nah, kalau yang bagian lapangan,
Kan sama aja, si yang birunya ada di baris pertama dari bawah, bagian bawah ini dia ada di baris pertama dari bawah. Nah, yang lapangan yang merah dia ada di baris kedua dari bawah. Nah, makanya dia di atas si biru ini karena ngitungnya dari bawah. Jadi dia ada di baris kedua, jadi dia ada setelah yang warna biru. Dia tapi hitungnya dari bawah. Kalau yang tumpuan ngitungnya dari atas, kalau yang lapangan ngitungnya dari bawah. Makanya gambarnya bisa kayak gini. Nah, ini untuk penjelasan potongan dua-dua. Terus sekarang potongan satu-satu. Yang ini. Potongan satu-satu kita motong di sini berarti kan yang kepotong yang jadi titik-titik itu yang si merah. Karena yang si merah ini kan yang kepotong. Maka dia bentuknya titik-titik. Tadi kan yang biru yang bentuknya titik-titik. Dan yang bentuk garis. Itu kan tadi yang merah, sekarang biru yang bentuk garis. Nah, sama aja kayak tadi. Si biru yang bagian tumpuan ini si biru ada di atas tapi baris pertama ini. Terus yang tumpuan si merah ini di atas tapi baris kedua, makanya habis biru si merah. Hitungnya dari atas gitu. Nah, terus sama juga yang bagian lapangannya. Yang biru itu ada di baris pertama yang ini, yang merah baris kedua dari bawah. Yang ini. Ini, ini gambarnya terlalu kecil. Nah, makanya gambarnya bisa seperti ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Terus semoga kalian paham ya yang gambar-gambar ini. Baru setelah itu lanjut ke soal berikutnya, kita disuruh menghitung ini. Bila struktur pelat diganti menjadi pelat tanpa balok yang langsung ditumpuk kolom atau ini pelat datar, terus disuruh cek apakah pelat di sekitar kolom tengah mampu menahan geser satu arah dan geser dua arah. Jadi kan di sini dibilang kita menghitung pelat itu di sekitar, kita mengecek gesernya itu di sekitar kolom tengah, plat di kolom tengah. Makanya di sini gambarnya kayak gini, kolom tengah kan ini, makanya plat yang ditinjau itu yang ini, ada di bagian tengah dari si kolom tengah. Nah, di sini kita nulis dulu keterangan-keterangannya yang diketahui itu tebal platnya 120, selibotnya tadi 20, terus diameter tulangan arah X sama arah Y sama aja kan tadi kita makanya 10 mm. Si U-nya juga sebelumnya udah dihitung 12,32. Terus kita hitung D1. D1 ini yang arah X yang 120 kurang 20 kurang 10 per 2 yang 95 mm. Terus D2 ini yang arah Y yang 120 kurang 20 kurang 10 per 2 kurang 10 makanya 85 mm. Terus kita hitung juga nilai D-nya. D itu adalah D1 tambah D2 per 2. Terus 95 tambah 85 bagi 2 sama dengan 90 mm. Setelah menghitung ini, kita ngecek nih geser satu arahnya dulu. Nah, kalau di gambar ini kan ada AA, penampang AA itu yang ini kan. Yang ini. Dan penampang BB yang ini. Ini penampang BB. Kita pertama cek geser satu arah yang penampang AA dulu. Ini dihapus dulu. Nah, pertama kita ngitung VU-nya. VU itu adalah QU dikali luas penampang AA. Nah, luas penampang si AA ini, berarti kan ini panjangnya kan 4 meter nih. Karena setengah dari ini dan ditambah setengah dari ini. Makanya 2000 ditambah 2000 dapat 4 meter. Di sini dikali 4, terus dikali lebarnya. Lebar si AA kan ini. Dapatnya 2,165 ini dari mana? Jadi panjang dari sini sampai ke tengah-tengah kolom ini kan 2400. Nah, sedangkan kita mau nyarinya cuma sampai sini panjangnya. Berarti kan harus dikurangi dengan yang bagian kosong ini kan. Makanya 2400 di sini dikurangi dengan setengah dari si kolom. Kolomnya 300. Di sini kan lebar kolomnya 300, berarti 300 bagi 2 150, berarti 2400 dikurangi 150
150 kan baru sampai sini nih ujung kolom, sedangkan masih ada space lagi dari ujung kolom ke ujung ini penampang AA. Nah, ujung kolom ke ujung penampang AA itu dia adalah D2. Jadi 100 dikurangi dengan 150 dikurangi dengan D2. Maka dapat hasilnya ini rumus lebarnya. Maka dapat hasilnya 2,5. Jadi VU-nya di sini hasilnya 106,691. Baru habis itu kita ngitung VC-nya. Kan kalau untuk geser itu V-nya 0,75. Nah, ini untuk rumus VC-nya adalah itu rumusnya 1/6 akar FC aksen nilainya 25 dikali 4000 itu panjang si AA yaitu yang ini 4000 dikali D2. D2 tadi kan udah kita hitung nilainya 85. Dapat VC-nya 212,5. Terus kita cek VU-nya dibagi dengan VPC. Kalau nilainya di bawah 1 artinya dia aman terhadap geser satu arah. Terus kita cek lagi kan penampang BB. Caranya sama, kita ngitung dulu VU-nya itu QU dikali los penampang BB. QU-nya 12,32, los penampang BB kan berarti dari sini ke sini. Berarti kan panjang BB ini kan 4,8 dari 2,4 tambah 2,4. Terus lebarnya ini berarti nah lebarnya ini kan berarti dari sini sampai setengah kolom ini kan 2000. Sedangkan kita mau nyarinya sampai sini doang. Berarti 2000 dikurangi dengan setengah kolom itu kan 300, berarti bagi 2 150. 2000 dikurang 150 itu kan baru sampai sini. Terus dikurangi lagi dengan space-nya ini itu D1. Jadi 2000 dikurangi D1 dikurangi setengah kolom. Maka di sini dapat hasilnya 1,755. Nah, VU-nya nilainya 103,784. Sama lagi caranya ngitung VC-nya. V-nya 0,75, VC-nya rumusnya sama. Di sini harusnya 4.800, aku typo. Jadi 4.800 itu adalah panjang si penampang BB dikali dengan D1. Kalau tadi kan dikali D2 yang penampang AA, penampang BB dikali D1. Ini juga kan udah kita hitung sebelumnya nilai 95, dapat hasilnya 85, terus si VU-nya dibandingkan dengan VC. Dapat hasilnya 0,364. Nah, ini kan nilainya kurang dari 1, artinya VC-nya lebih gede daripada VU, maka dia aman terhadap geser satu arah. Terus sekarang kita cek geser dua arah. Nah, itu gambarnya seperti ini. Kita akan menghitung pertama tributari, itu adalah luas daerah yang diarsir. Berarti kan luasnya itu 4.800 dikali 4.000 dikurangi dengan daerah yang kosong ini, karena kan yang diarsir nggak semua tapi ada yang kosong. Nah, daerah yang kosong ini adalah C, ini kan C1 ditambah D/2 ditambah D/2, makanya di sini C1 tambah D dikali dengan C2 ditambah D/2 tambah D/2. Makanya sini C2 tambah D. D itu kan udah kita hitung sebelumnya yang D1 tambah D2 bagi 2. Hasilnya 90. Baru dapat luas tributarinya 19,049 M kuadrat. Terus kita ngitung lagi VU berarti QU dikali luasnya. Itu 12,32 kali 19,479 dapat hasilnya 234,6701 kN. Sekarang kita ngitung beta. Beta itu adalah perbandingan dari dimensi kolom. Karena ini kan dimensi kolomnya sama-sama 300 ya tadi di soal, makanya dapat hasil betanya 1. Nah, seandainya ukuran kolomnya itu 40 dan 30, maka hitung betanya itu 400, yang terbesar dibagi dengan yang terkecil itu 300. Nah, terus kita di sini angka S-nya 40, terus hitung BO-nya. BO itu kayak kelilingnya si ini, si ini kelilingnya. Makanya kan di sini 2 kali C1 tambah D, berarti kan C1 tambah D kan yang ini.
dikali 2 karena ada 2 kan, ini sama ini, baru ditambah C2 tambah D yang ini sama ini, itu sama aja kayak kelilingnya. Maka dapat hasil 1560 mm. Nah, kalau yang cek geser dua arah ini, kita ngitung VC1-nya tuh ada 3 rumus, terus diambil yang terkecil. Nah, VC1 yang pertama, rumusnya itu 1/6 tambah 1/3 beta. 3 beta ini, betanya nilainya 1. Ini kan udah kita hitung. Terus dikali akar, mesti aksennya 25, dikali soal, kali BO-nya ini 1560 yang udah kita hitung, dikali D. D-nya 90. Dapat 351 km. Terus PC2 rumusnya 1/6 tambah alfa S-nya 40. 40 dikali D-nya 90 per 12 kali BO-nya 1560. Dikali akar SC aksennya 25 dikali BO-nya 1560 kali D-nya 90. Dapat hasilnya 252 kN. Nah, untuk yang PC3 rumusnya 1/3 akar SC aksen 25 kali 1560 BO-nya kali D-nya 90 dapat 234 kN. Terus kita lihat nilai yang paling kecil dari VC1 351, VC2 252, VC3 234, yang paling kecil adalah VC3 itu 234. Terus kita ngitung lagi VC, berarti V-nya kan 0,75, kalau untuk bisa dikali dengan VC-nya 234, dapat 175,5. Baru kita cek VU dibandingkan dengan VC. VU-nya kan yang ini, yang udah kita hitung sebelumnya nih, yang ini 234. Maka di sini V-nya 234 dibagi VC-nya ini 175,5, hasilnya 1,337. Nah, ini lebih dari 1, artinya nilai VU-nya lebih gede daripada VC. Berarti dia tidak aman terhadap geser dua arah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin. Ini soalnya udah sampai selesai. Jadi kalau misalnya masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, boleh WhatsApp atau lewat apapun itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.